Maksima semua, hari ini ya kita ketemu lagi dengan podcast yang baru. Hari ini saya akan menceritakan banyak hal yang luar biasa tentang bagaimana menjadi seorang influencer leader. Tapi sebelum kita ngomong menjadi influencer leader, saya mau menyapa Anda terlebih dahulu karena di sebelah kanan saya ada satu pria ganteng dengan menggunakan pakaian hitam. Siapakah dia? Ya nanti dia akan memperkenalkan diri lebih dalam, tapi saya akan memperkenalkan secara singkat saja. Dia adalah seorang eksekutif trainer dan character coach. Siapa namanya? Nanti rekan-rekan tanya sendiri ya. Nah, sebelum kita ngobrol panjang lebar, bro. Ya, seorang coach yang luar biasa. Gimana? Boleh nggak kenalin dulu sama teman-teman yang ada di layar kaca? Oke. Thank you nih, Coach Denny nih ya. Halo Yes. teman-teman, sahabat Maksima, semua yang ikut menyaksikan ya podcast ini. Podcast Denny Corbusier kayaknya nih. ya, nama saya Fernando Conan ya, Coach Fernando Conan, biasa dipanggil Coach Conan atau Bro Conan juga, it's okay ya, Yes. Bro Conan. Saya seorang trainer, saya seorang coach di area karakter, mindset dan soft skills. Jadi banyak mementor sih di perusahaan-perusahaan dan Yes. juga di corporate dan juga secara leader-leader secara personal. Wih, lihat tuh, coach yang begini luar biasanya. Hari ini kita akan gali banyak hal yang luar biasa dari Coach Conan. Karena kalau dilihat secara skillful, sangat skillful, teman-teman bisa melihat bagaimana ya memang beliau adalah expertise di bidang karakter ya. Ya. Memang development juga ya. Development, People development ya. Yes, people development, team development, leadership development. Leadership development. Nah, kita akan bahas hari ini. Nah, ini tema yang kita angkat kan luar biasa nih, Yes. Coach. Kita bicara tentang influencer leader, ya gitu. Influencer. Kalau influencer itu berpengaruh, leader itu pemimpin yang berpengaruh. Nah, saya pengen tanya dulu secara detail, ya supaya nanti rekan-rekan yang menyaksikan semuanya di podcast Maksima ini, mereka betul-betul mengerti what is the mean of leader itu apa, leadership itu apa gitu loh, supaya mereka tahu. Jadi influencer itu berpengaruh, menjadi pemimpin yang berpengaruh itu nantinya kan harusnya seperti apa gitu. Ya. Nah, boleh nggak ceritain singkat secara apa ya penggambarannya ini yang namanya leadership itu apa sih sebenarnya? Ya, thank you nih, Coach Denny nih. Ya. Jadi teman-teman semua, judulnya ini menarik ya, Ya. influencer leader. Yes. Karena memang bicara leadership itu nggak bisa lepas dari kata influencer ini. Oh, John Maxwell bilang leadership itu ya pengaruh. Oke. Dimana kehadiran kita memberikan pengaruh dimanapun itu, di rumah, di kantor, di organisasi, kepada klien. Ketika kita mampu memberikan sebuah pengaruh, tandanya kita sedang memimpin itu. Oke. Jadi bicara tentang leadership ini, waktu kita bisa memberikan pengaruh dan dirasakan sama orang-orang sekitar Yes. kita, sebenarnya itu kita bisa memimpin. Iya. Nah, kalau gua nggak bisa kasih pengaruh gimana? Berarti gua nggak bisa mimpin dong. Bukan nggak bisa, tapi belum bisa. Wah. Belum bisa. Oke. Kehadiran kita nggak memberikan pengaruh apapun, tandanya leadership kita masih harus di-upgrade nih, perlu di-upgrade. Wah, ini menarik. Saya garis bawahi dulu. Leadership itu selalu identik dengan memberi pengaruh. Memberikan Jadi pengaruh. kalau sampai saya, baik itu di kantor, di lingkungan sekitar rumah, Yes. ya, lalu di tempat di mana saya bermain dengan Ya. teman-teman. Tapi kalau saya tidak memberikan pengaruh, artinya leadership saya Perlu diasah. diasah dan ditingkatkan. Yes, karena yang saya percaya, fungsi yang Tuhan berikan kepada manusia ada dua fungsi utama. Apa Yang tuh? pertama to lead, Yes. yang kedua to serve. To lead, To lead and to serve. to serve. To lead artinya kita memang punya fungsi untuk memimpin. Yes. Dimulai dari leading self kan. Ya. Makanya tahap leadership itu kan leading self, Yes. leading people, leading organization. Oke, 3 tahapan bagaimana Anda menjadi pemimpin tadi ya. Anda lihat Coach Conan katakan tingkatan yang paling basically-nya adalah leading self. Ya, bagaimana Anda bisa memimpin diri sendiri, terus Leading people, leading people, ya, memimpin orang lain, baru leading the organization, ini udah bicara sistem nih. Oke, baru yang terakhir adalah secara sistem. Ya. Nah, kalau dilihat artinya kepemimpinan itu bicara tentang pengaruh ya. Nah, sebenarnya saya lihat banyak orang Ya. berusaha memimpin tetapi dengan jabatan. Ngerti ya? Ya. Jadi identik kepemimpinan itu seolah-olah kalau dia duduk di struktur jabatan tertentu, aku baru mimpin. Ya. Nah, itu gimana? Bagaimana menanggapi? Kan banyak orang kejernya kan kejer itu. Iya. Karena jabatan naik, gaji naik, bro. Kalau jabatan nggak naik, kan gaji nggak naik-naik gua. Iya. Nah, akhirnya gimana tuh? Yes.
Jabatan itu pintu masuk untuk orang memimpin dengan sebuah kewenangan. Pintu masuk untuk memimpin dengan sebuah Karena kewenangan. ketika kita punya kewenangan, kita kan punya akses. Yes. Akses ya untuk kita bisa beneran memimpin secara kita punya otoritasnya nih. Tetapi kalau kita cuma bermain di posisi, kan kita ingat John Maxwell ya, kalau Bapak Ibu teman-teman pernah baca 5 level of leadership. 5 level leadership. 5 level tangga kepemimpinan. Yang paling dasar itu kan memimpin dengan posisi. Memimpin dengan posisi. Artinya apa? Orang-orang ikut kita karena harus, bukan karena mereka mau, karena nggak ada pilihan lain. Ya, manajer saya dia, ya udah saya harus tunduk sama dia. Oke, jabatan artinya dengan kata lain, jabatan tidak membuat orang bisa menjadi seorang pemimpin dong. Dia hanya pintu masuk membuat kita punya jabatan seorang pemimpin. Oke. Jabatan seorang pemimpin, tetapi apakah kita benar-benar memimpin? Karena buat saya, kepemimpinan adalah kerelaan para follower untuk dipengaruhi oleh kita. Artinya waktu kita menjadi pemimpin yang berhasil, follower-follower kita ini artinya rela dipimpin. Bukan dipaksa. Segala yang dipaksa tersiksa. Berarti kalau jabatan membuat orang terpaksa bisa jadi ikut Kalau kita. hanya jabatan. Kalau hanya jabatan. Kalau hanya jabatan. Makanya kan dia bicara 5 level. Dimulai dari jabatan, it's okay. Yes. Tetapi setelah posisi kan perlu ada relasi. Makanya relasi itu membuat follower itu naik level. Dari bawahan jadi pengikut. Oke. Karena kita bangun relasi. Kita kenal siapa yang dipimpin kenal siapa pemimpinnya. Oke. Ada proses pengenalan. Nah, Level kedua, relasi. Nah, jadi ini sangat menarik ya, karena berarti orang di jabatan tertentu tidak akan serta-merta menjadikan dia menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Pemimpin yang efektif, pemimpin yang berpengaruh, no? Belum. Karena pemimpin yang berpengaruh itu artinya pada waktu dia memang bisa memberikan pengaruh ke orang-orang di sekitar dia bukan karena takut, ya betul ya? Betul. Bukan karena takut, tapi kerelaan untuk dia Betul. pimpin. Buat saya kepemimpinan adalah kerelaan para follower yang dipimpin untuk benar-benar dipengaruhi oleh dia. Nah, itu kepemimpinan tuh. Iya. Kan ini coach, kalau bicara tentang leadership ya, kan banyak banget penulis buku tentang leadership yang sangat bagus-bagus. Tema yang masih seksi sampai sekarang. Leadership. Karena memang itu sesuatu yang paling penting. Kenapa? Nah, bicara tentang seorang pemimpin menurut Coach Conan yang berhasil itu memberikan pengaruh itu, pemimpin yang seperti apa sih? Pemimpin yang senantiasa mau belajar. Makanya buat saya gini, pemimpin itu bukan orang yang perfect, tapi orang yang lengkap. Apa maksudnya orang yang lengkap? Perfect dan lengkap? Ya, Maksudnya? perfect itu tanpa celah. Oke. Kalau lengkap itu orang yang senantiasa mau memperlengkapi dirinya. Makanya pemimpin perlu mau bertumbuh. Kenapa? Karena dia punya hati untuk menumbuhkan orang-orang yang dipimpinnya. Makanya kalau pemimpin malas belajar, ya pengaruhnya kurang lebih sekotak itu aja. Oke. Dengan kata lain, sebenarnya pemimpin itu harus terus growing. Terus grow. Belajar sama siapa saja, belajar dengan apa saja. Betul. Dia bisa belajar dari situasi apapun. Bahkan kalau orang punya leadership di dirinya, di tengah lingkungan yang, kan orang suka bilang ya, aduh lingkungan kerja saya negatif sekali nih. Pelajaran apa yang bisa kamu ambil? Aduh, mana bisa belajar apa-apa dari sini. Padahal, at least yang pertama pelajarannya apa? Belajarlah untuk tidak menjadi seperti mereka. Itu kan juga pelajaran sebenarnya. Iya. Seorang yang punya leadership itu dalam situasi apapun dia bisa tahu nih, saya bisa belajar apa dari sini. Grow. Tapi banyak orang, ini aku dengar banyak sekali ya, masyarakat luas berkata, ya saya berharap teman-teman mungkin pernah mendengar ini juga ya, dari teman-teman yang menyaksikan podcast ini, bahwa saya itu tidak dilahirkan jadi pemimpin loh coach. Saya ini, ya kan coach tahu, memang nggak ada talenta buat kesana. Nah, coach sendiri melihat banyak orang melakukan opini seperti itu, apakah memang sebenarnya kepemimpinan itu saya lahir memang sudah ada talenta mimpin, atau seperti apa sebenarnya? Apakah saya yang lahir mungkin dari semua yang terbatas, keluarga yang terbatas, apakah saya bisa menjadi pemimpin? Nah, saya mau tahu soal itu. Ya, jadi pemimpin itu udah satu paket nih, terlahir dan dibentuk. Terlahir dan dibentuk. Jadi perlu terlahir dulu, karena kan pemimpin ini kan bicara orangnya. Dan buat saya semua orang itu punya talenta untuk memimpin. Karena tadi panggilan Tuhan, to lead and to serve. Artinya semua orang, dengar ini baik-baik,
Ya, menurut Coach Conan, Iya. ini digaris bawahi dan saya terus coret-coret garis bawahnya. Karena kalau tadi Coach Conan katakan, Tuhan menciptakan orang to lead, to serve. Artinya semua orang punya talenta. Sebenarnya terlahir sudah menjadi seorang, maksudnya ada talenta kepemimpinan di dalamnya. Bukan terlahir langsung jadi pemimpin. Bukan, terlahir benihnya ya. Benihnya Benih sudah ada. Sudah ada. Iya, setiap orang punya benih untuk memimpin, betul. Iya. Nah, terus langkah selanjutnya apa? Kalau misalkan setiap orang punya benih memimpin, artinya kita ini terlahir dengan benih kepemimpinan ada dalam diri kita kan. Terus bagaimana, Coach, supaya saya mengembangkan benih itu atau supaya saya menjadi seorang pemimpin yang nantinya bisa berdampak buat orang? Iya. Jadi kepemimpinan itu orang yang bahkan bilang begini, saya tuh bukan pemimpin, Coach. Kenapa? Ya. Saya orangnya males. Itu bahkan dia mampu memimpin dirinya menjadi pribadi yang males. Makanya kepemimpinan butuh arah. Iya. Kepemimpinan butuh arah. Sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain aja, sebenarnya dia lagi mimpin gitu kan. Memimpin dirinya untuk tidak ngapa-ngapain. Itu keputusan kok. Leadership is decision. Leadership is decision. kan? Kepemimpinan itu bicara tentang kita memutuskan sebenarnya apa yang mau kita lakukan kan. Cuman butuh arah nih. Oke. Direction ini penting. Jadi kalau bicara D-nya ini bicara decision, jadi leadership nggak bisa lepas dari kata decision. Tapi yang paling pertama direction, leadership butuh arah. Makanya ketika kita jadi leader punya tim, bukan sibuk memarahi, tapi sibuklah mengarahi, memberikan arah. Oh, begitu luar biasa ya. Jadi Anda bisa lihat ya, Coach Conan dengan clear katakan bahwa waktu orang tidak melakukan apa-apa saja, sebenarnya dia sedang memimpin dirinya untuk tidak melakukan apa-apa. Yes. Dia sedang ngelit diri dia. Betul. Betul ya? Iya betul. Jadi memang setiap orang itu punya, saya setuju dengan benih leadership itu ada. Karena Anda pasti mengelit minimal diri Anda sendiri. Iya. Jadi, arahnya kemana? Betul. Jadi Anda jangan pernah berpikir bahwa Coach, saya ini nggak punya talenta mimpin. Enggak. Anda sebenarnya memiliki benih itu, cuma apakah benih itu dikelola dengan baik atau tidak? Betul. Kalau benih itu dikelola, ya sama seperti pisau ya, kan Coach ya? Iya. Pisau itu ada bisa tajam ya, karena diasah gitu. Tapi kalau pisau itu tidak pernah diasah, tidak pernah diapa-apain, ya kita kan nggak bisa motong apa-apa gitu loh, nggak tajam. Betul, gitu. betul. Jadi leadership itu sebenarnya setiap orang punya talenta yang sudah dilahirkan dengan benih leadership, tapi itu perlu diasah terus, artinya ngelewatin proses demi proses sampai dia jadi tajam. Yes, betul, betul. Makanya leadership itu dimulai dari identity. Kenapa? I am a leader. Nah, banyak orang bilang saya bukan leader. Jadi dia sudah melabel dirinya saya bukan leader. Kenapa bukan leader? Karena saya orangnya nggak konsisten. Padahal dia mendiskon diri dia, saya orangnya nggak konsisten. Padahal kalau saya lihat dia sangat konsisten untuk tidak konsisten. Dia sangat konsisten untuk tidak konsisten. Dia pikir dia orang yang tidak konsisten. Memang kalau ngomong Coach Conan, saya luar biasa dia. Kata-katanya itu, dia sedang konsisten tapi tidak konsisten. Dia bilang, saya tuh nggak bisa konsisten. Padahal saya lihat Anda sangat konsisten untuk tidak konsisten. Jadi benih konsistensinya ada, cuman arahnya. Ketika orang bilang, saya tidak konsisten, saya bukan leader. Secara identity melumpuhkan kan? Betul. Tapi kalau saya bilang, saya konsisten untuk tidak konsisten, berarti saya bisa konsisten. Tinggal arahnya nih. Ya kan? Benihnya ada, arahnya. Nah itu dia. Ya kan? Kadang-kadang kita ini sudah, saya seneng banget dengan kata labeling tadi. Kita sudah nge-label diri kita sendiri bahwa kita nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Makanya dalam leadership itu, dalam bicara tentang menjadi seorang leader yang baik, ya. Karena saya ngelihat kalau leadership itu kan bagaimana cara kita memimpin ya. Tapi leader itu adalah orangnya. Yes. Nah jadi kalau dilihat, nomor satu Anda mau menjadi leader yang punya influencernya sangat baik, Anda harus mau bertumbuh. Tadi identitas. Identitas itu yang paling pertama. Ya, identitas toh. Right identity. Right identity. Jadi jangan pernah berkata bahwa, aduh, saya nggak bisa mimpin. Tapi betul-betul kita harus meyakini bahwa betul. Kita ini adalah punya benih pemimpin dan kita mau berkembang. Betul. Ya. Banyak orang, Coach Denny, dia mau berubah mindsetnya. Oke deh, saya tahu deh, saya harus melakukan A. Selama ini yang saya lakukan A minus. Tapi kenapa pas dia melakukan A, aduh saya nggak bisa. Padahal mindsetnya udah tahu nih. Karena mindsetnya hanya mengerti, oh iya perilaku yang harus diubah. Mindsetnya nggak menyentuh, identitinya perlu berubah juga. Jadi, contoh orang mau berhenti ngerokok.
dia mau berhenti merokok, tapi aduh saya udah coba tetap nggak bisa. Kenapa? Karena kalau dicek mindsetnya terhadap identitas dirinya adalah saya memang perokok. Oke. Karena identitinya nggak diterobosi, ya kita tahu jalannya pun, ya udah kita akan lebih kuat identity karena dia lebih di atas perilaku. Ya. Identity. Makanya right identity is the key. Right identity is the key untuk menjadi pemimpin yang punya influencer. Yang punya influence, pemimpin yang efektif, yang baik. Jadi teman-teman harus cek sekarang identitas dirimu sebagai apa supaya tahu bahwa kita ini betul-betul punya identitas yang tepat atau tidak ya. Yes, dalam hal leadership ya yakinilah identitasmu saya adalah seorang leader. Oke. Saya bisa menjadi seorang leader. Ah. Jangan sampai kita identitasnya saya bukan leader, saya nggak bisa mimpin, saya orang yang udah tuh itu identitas yang sangat memperdayakan bukan memberdayakan sebagai seorang leader. Yes. Artinya gini, dengan kata lain gini Pak. Coach Konan ya, labeling itu sebenarnya oke gak sih sebenarnya? Kalau saya melabel diri saya, kan itu kalau tadi saya ngangkat apa yang Coach Konan katakan tentang labeling nih. Labeling. Nah, labeling yang seperti apa? Kita boleh sebenarnya kita boleh nggak label diri. Saya ngecap diri saya begini, atau memang seperti apa yang harus saya lakukan? Jadi saya selalu bilang begini, jangan terjebak di boleh tidak boleh, tetapi mulai berpikir berguna gak saya labeling? Berguna gak sih pas saya bilang saya ini orangnya pemalas? Ada gunanya gak buat kemajuan kita, buat skill kepemimpinan kita? Kalau dengan kita bilang saya ini orangnya nih nggak konsisten, saya orangnya nih payah, kalau dengan melabel seperti itu tidak ada gunanya, berarti kan ngapain nge-label berarti? Enggak, kan ada orang yang di-label karakternya. Misalnya saya ini memang pendiam Pak, nggak bisa bicara. Dia di-change misalkan ya. Ayo kamu bisa nge-MC nggak? Kan kalau orang di company kadang-kadang suka nge-change ya, betul, di dalam komunitas kita suka jadi orang yang bisa ngobrol. Nah, waktu di-change begitu, dia bilang begini. Langsung label kan? Iya, saya ini pendiam, saya ini bukan MC. Nah, itu gimana? Karena tapi memang kalau dilihat karakternya memang begitu. Secara pembawaan dia memang pendiam. Nah, apakah yang begitu itu salah atau kan tadi bisa bukan soal salah, tapi apakah berguna nggak label seperti itu kalau kita memang pengen jadi pribadi yang sebenarnya kita ada keinginan, saya pengen sih, cuman kayaknya saya emang pendiam dan nggak bisa. Nah berarti kan ada keinginan yang tidak didukung oleh label yang kita berikan kepada diri kita tuh. Makanya saya bilang berguna nggak label itu? Ya. Nah apa bahaya dari labeling, apalagi label-label yang memperdayakan, bukan yang memberdayakan. Jadi bukan nggak boleh nge-label nih. Gunanya apa? Kalau saya melabel saya orang yang berani. Kalau dengan kita melabel begitu, kita jadi orang yang berani ambil resiko, berarti kan itu berguna ya? Nah, jadi bahayanya dari melabel yang negatif atau yang tidak berguna, kita akan stop melakukan hal-hal yang di luar label itu. Contoh, ketika dia bilang, saya nggak bisa public speaking, itu labelnya. Dia akan stop untuk melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa saya akan berusaha jadi bisa public speaking. Orang akan stop dirinya melakukan hal-hal di luar yang dia labelin ke dirinya. Jadi bukan nggak bisa, tapi nggak mau bisa. Beda ya? Nggak bisa sama nggak mau bisa. Ya bukan soal bisa atau tidak, sebenarnya orangnya nggak mau berarti. Iya, jadi bukan nggak bisa, tapi nggak mau bisa. Nah, itu beda kan? Nggak mau bisa. Betul. Ya, ini sangat luar biasa karena artinya labeling itu kan melekat dengan yang tadi, identity. Betul. Kan bicara tentang identity. Artinya label itu bukan soal boleh atau tidak, benar atau tidak, salah atau tidak, tapi berguna atau tidak. Kalau label itu berguna, kayak kita nge-label diri kita untuk ayo saya nggak boleh takut ngadepin sesuatu, ayo saya bisa kok, saya maju. Itu oke. Ya kalau dengan begitu kita termotivasi, very good. Tapi kalau sesuatu yang negatif dan tidak berguna, pertanyaannya kan kembali lagi, apakah itu ada gunanya atau enggak gitu ya coach? Betul. Tahu ada gunanya atau enggak dari mana ukuran? Pertama dari tujuan kita. Makanya kita perlu punya tujuan. Nah, untuk mencapai sebuah tujuan, label yang kita taruh ke diri kita berguna nggak? Kalau nggak berguna, misalnya saya mau jadi pribadi, saya mau jadi orang yang bisa ngomong seperti Coach Denny nih, bagus ngomongnya, misalnya begitu ya. Dia pengen begitu. Tetapi label yang dia taruh, gue orangnya gagu, gue orangnya, aduh dari sananya emang nggak terlahir. Nah label-label begitu, ada gunanya nggak buat apa yang kita mau? Itu kan nggak ada gunanya. Menghalangi, berarti perlu diganti label-labelnya. Karena gini, setiap kata label ya, setiap label, setiap kata punya makna. Nah setiap makna itu akan disambut oleh apa? Oleh tubuh kita nih, sama mood kita. Pas kita bilang, aduh gue mah nggak bisa public speaking. Nah ketika kita sudah berkata demikian, berarti tuh kata-kata nggak bisa public speaking memberikan makna. Makna apa? Makna bahwa ya memang saya ini nggak terlahir untuk itu. Akhirnya apa? Ketika ada tema public speaking di challenge tadi, langsung tubuhnya apa? Nolak kan? Karena emang kata-kata yang keluar,
saya nggak bisa. Padahal bukan nggak bisa, belum bisa. Kenapa? Karena MC, public speaking, itu bukan bicara karakter, itu bicara skill. Yes. Itu bicara skill. Skill itu cirinya dua. Yang pertama, untuk mencoba di awal pasti susah. Yang kedua cirinya, semakin dilatih, walau letih bahkan sampai merintih, dan akhirnya terlatih. Nah ini, makin lama makin jago. Akhirnya makin jago. makin Mulainya susah, selama dilatih sampai terlatih, makin lama makin jago. Nah, Itu skill. Ini luar biasa. Kenapa? Artinya kita mesti belajar, teman-teman, kalau dilihat bagaimana identitas kita itu sangat berpengaruh terhadap Identitas. apa yang nanti akan kita Yes. kerjakan, betul ya? Betul. So, label yang negatif tentang diri Anda itu akan menentukan sebenarnya ke depan Anda akan seperti apa. Jadi, jangan pakai label-label yang negatif ya. Tidak berguna, Ya. negatif tentunya. Ya, jangan sampai melakukan sesuatu yang destruktif dalam diri kita, Betul. tetapi sesuatu yang konstruktif kan, yang Betul, membangun betul, diri betul. kita. Yang Membangun. Ayo, ya boleh nggak label. Yang penting lihat dulu berguna atau tidak. Kalau berguna, labellah diri Anda supaya Iya. Anda semakin hari semakin lebih semangat, lebih kuat, dan Anda bisa Grow. menjadi orang yang bertumbuh. Ya. Yang pertama bicara tentang identity. Tapi saya mau tanya lagi bagaimana menjadi influencer leader. Nah, kalau bicara influencer leader kan Coach Conan sudah mendeskripsikannya dengan simpel sebenarnya bahwa kita memberikan pengaruh, betul ya? Iya. Jadi baik itu pengaruh terhadap diri, ya, terhadap orang lain, bahkan terhadap organisasi yang nanti kita pimpin. Yes. Kan itu kalau tingkatan dari bawah yang Coach Conan Yes. tadi katakan. Nah, saya pengen tahu dong, selain identitas, sebenarnya untuk menjadi influencer leader, what should I have to do lagi? Saya Ya. sudah mengerti identitas saya, proses apa lagi yang harus saya lewati sampai saya bisa dampaknya luar biasa. Ya, jadi tadi sahabat Maxima, leadership itu, influencer leader tadi, itu Ya. bicara adalah kerelaan, Yes. kerelaan followers, orang-orang yang kita pimpin untuk mau dipengaruhi oleh kita, rela dia. Ya. Perlu apa aja? Yang pertama dari kita secara identitasnya kudu benar. Yes. Ya, kudu kuat tuh identitas kita. Nilai diri kita perlu kuat. Yang kedua adalah bicara action. Nah, action bicara apa? Bicara role model. Saya bilang begini, Coach Denny, nggak semua orang berbakat jadi foto model, Yes. tapi semua orang berbakat jadi role model. Ya, agree with you. Tidak semua orang berbakat jadi foto model. Tapi semua orang- saya sih kalau jadi foto Ini masih ada model- bakatnya ini. Kalau saya jadi foto model, kayaknya begitu difoto, handphone orang jebol, bro. Iya, hancur, coach. Ya, nah, jadi nggak semua orang berbakat jadi foto model, tapi semua orang berbakat jadi role model. Yes. Ya, lewat apa? Lewat karakter, pembaikan, pembenahan dirinya, karakternya, perilakunya. Yang dilihat orang kan respon kita kan. Influence itu kan lahir dari apa yang orang lihat, lalu ketika orang lihat, orang terpengaruh. Yes. Apa yang orang lihat? Respon. Respon bicara apa? Respon yang terlihat cuma dua. Apa itu? Perkataan sama perilaku. Oke. Perkataan sama perilaku. Orang bilang, dia ini bijak. Dari apa? Dari responnya. Respon apa? Cara dia ngomong, Yes. cara dia berperilaku. Makanya saya bilang, ubah perilaku kalau mau laku. Kan gitu. Ubah perilaku kalau mau laku. Iya, banyak orang nggak laku karena perilakunya. Nah, jadi Ya benar juga. untuk kita bisa, yang kedua apa setelah identity benar? Kita perlu bertindak, berespon benar. Nah, itu bicara role model. Jadi teladan. Teladan tuh bukan nunjuk-nunjuk, tapi menunjukkan. Menunjukkan bahwa I can do it. Lakukan apa yang saya lakukan, bukan lakukan apa yang saya katakan. Ya. Artinya yang kedua itu, ya, kalau kita mau menjadi seorang influencer leader, apa yang saya katakan itu saya kerjakan juga. Yes. Ya. Walk the talk. Banyak orang talk the talk. Talk the talk. Talk the talk, getok lama-lama ya kan? Talk the talk, digetok lama-lama. Walk the talk. Iya. Wah, ini makin panas ini kalau saya lihat. Karena memang tadi perkataan kita sudah punya power. Perkataan kita punya Ya. kuasa ya. Apa yang kita katakan itu akan membawa badan kita, tubuh kita. Akan menyelaraskan sendiri. Betul. Lalu yang kedua bicara tentang role model nih sekarang, keteladanan. Jadi kalau ditanya teladan itu artinya orang-orang melihat perilaku kita, melihat perkataan kita, apakah saya ini tertarik terhadap perkataan dan perilaku Anda atau tidak gitu ya. Ya, Baru orang betul, akan ikut. betul. Nah, jadi langkah kedua adalah Anda harus belajar menyelaraskan perilaku dan perkataan Anda dengan Betul. baik untuk menjadi seorang leader. Betul. Sehingga ada role model. Betul. Role model ini kan bicara keteladanan ya. Keteladanan. Ya, artinya orang melihat teladan kita sebagai apa begitu? Betul. Itu yang akan membuat orang betul-betul tertarik dengan kita atau tidak. Betul. Nah, bagaimana dengan kalau saya nggak punya teladan? Nah, jadi kita sebenarnya begini. Kan banyak orang
jago ngomong, ngelakuin enggak. Jadi kita tidak punya teladan yang kita tiru atau kita nggak jadi teladan? Kita tidak jadi teladan terhadap orang-orang di sekitar Yang kita. kita pimpin. Tapi kan banyak orang jago kan secara kan kalau ngomong rasa banyak juga yang bisa ngomong kan lebih gampang kan. Begitu dia ngomong tapi keteladanan dia tidak sama dengan perkataan dia, itu gimana? Masalahnya begini, yang bisa kita kelabui kalau kita cuma ngomong doang, itu cuma orang-orang di luar sana. Tapi tim yang kita pimpin yang bersama-sama kita, itu kan melihat gitu, kok ini ngomong doang. Apa yang terjadi ketika kita cuma ngomong doang, tapi secara tindakan kita nggak melakukan itu? Apa? Yang terjadi apa? Ya pengaruh kita sangat kecil sekali. Balik lagi, keterpaksaan yang terjadi. Mereka nurut di luar, ngelawan di dalam. Sedangkan yang saya bilang influencer leader adalah sebuah kerelaan, sebuah kerinduan, sebuah kemauan para followers untuk dipengaruhi oleh kita. Nah, orang yang punya influencer, orang di sekitarnya nurut di luar, nurut di dalam. Iya. Kemauan di dalamnya begitu kuat. Bukan nurut di luar, ngelawan di dalam. Biasa gitu kan? Ya kan? Nurut di luar, ngelawan di dalam. Karena Teman-teman ada yang punya pengalaman kayak Coach Conan yang diceritakan barusan bahwa nurut di luar, ngelawan di dalam. Iya. Dan itu Yes. kan tinggal ketika itu bom waktu aja udah. Bom waktu. Bom waktu bisa dia akhirnya melakukan hal-hal yang sangat tidak diinginkan. Ya, sebenarnya kita bisa melakukan evaluasi ya terhadap diri kita masing-masing Ya. ya buat rekan-rekan semua yang hari ini menyaksikan supaya kita bisa sadar. Yang pertama tadi identitas, lalu yang kedua kita evaluasi lagi. Apakah orang-orang di sekitar kita, kan kita bisa lihat ya, spiritnya ketangkep kan ya. Jangan-jangan saya sebagai seorang leader atau saya belum jadi leader ya, karena bisa evaluasi juga tingkat leader Anda di mana, leader self atau leader people atau jadi leader buat organisasi. Kalau Anda sudah di organisasi atau Anda sudah memimpin banyak orang, lalu orang itu nurut di luar, tapi sebenarnya banyak sekali ngelawan di dalam kan secara respect dan atmosfer kita kan ngerasain ya. Vibrasinya. Wah, itu nggak bisa bohong soalnya. Kalau itu yang terjadi, artinya kita perlu mengevaluasi diri. Ya. Jangan-jangan kita tidak jadi role model yang baik. Betul, betul. Karena tadi tahapan itu beneran tahapan yang perlu ada dalam leading self. Yes. Leading self tuh bicara apa sih? Bagaimana kita mulai menyadari diri, bagaimana kita mulai memanage diri, bagaimana kita mulai mengupgrade diri, bagaimana kita melakukan sesuatu menjadi role model. Nah, itu masih di arah leading self. Nah, kalau leading people nih ngapain? Syarat untuk leading people perlu leading self. Kalau dia nggak bisa leading self, udah pasti nggak akan bisa menjadi Bisa, orang tapi yang kita lagi nggak ngomongin influencer leader, bro. Oke. Dia Kalau tetap jadi ngomongin- pemimpin secara jabatan Iya. kalau dia ada di struktural jabatan. Betul. Tapi kalau bicara influencer leader, di dalam leading self, di dalam leading people perlu ada leading self-nya. Lalu, tapi di sini beda nih, ada people awareness, Iya. people management, duplication, duplikasi masuk di sini. Duplikasi bukan di organisasi berarti. Itu Masih di- regenerasi. Nanti regenerasi. Regenerasi. Karena untuk regenerasi perlu ada duplikasi. Untuk duplikasi nggak selalu temanya regenerasi. Jadi duplikasi itu masuknya di leading people. Saya mau menduplicate skill ini ke dia. Saya mau menduplicate karakter ini ke dia. Tapi nanti kalau udah leading organization perlu apa? Perlu ada leading self, perlu ada leading Leading people. people. Makanya di sini perlu ada leading people. Leading people-nya ada leading self-nya. Betul. Nah, di sini mainnya beda-beda lagi nih. Building system, ya kan ada sistem rekrutmen yang Maxima juga lakukan ya. Yeah. Selection, kita bantuin membenahi struktur di perusahaan itu, lalu ada regenerasinya. Nah, itu masuk di organization itu regenerasi. Nah tuh, kan teman-teman bisa lihat kan ya bagaimana hari ini kita mendapatkan banyak pencerahan baru nih. Bagaimana kita bisa melihat ke dalam diri kita sendiri ya, bahwa positioning kita ada di mana. Lalu yang kedua, kita jadi punya kiat-kiat khusus nih, gampang. Ini kan sesuatu yang praktisi ya, bisa langsung dilakukan dan dikerjakan. Bahwa Anda melihat identity Anda, lalu Anda belajar untuk menjadi seorang role model. Karena saya ingat banget begini, leadership is not only create follower, Ya, ya. Seorang leader yang berhasil, they create more leaders. yes, create Betul leaders. ya? Yes. Leader create leaders, Yes. not leaders only create followers. Jadi kalau followers Anda di Instagram udah banyak, belum cukup itu ternyata. Kalau Anda mau menjadi seorang influencer leader, Anda harus menciptakan orang-orang yang punya kualitas ya, yang Betul. sama dengan kita. Leaders create leaders ya. Apalagi tadi tuh. Berarti kalau sampai maksimal dalam tema ini adalah influencer leader create influencer leader. Jadi ukuran keberhasilannya itu ya. Iya. Nah itu kita sudah mendapat 2 kiat yang luar biasa. Kalau saya tarik garis dari tema kita hari ini, saya mau tanya, ada nggak lagi langkah selanjutnya?
Tadi pertama sudah jelas, kedua sudah jelas, ya, identitas, role model. Ada lagi nggak, Coach? Bagaimana saya bisa menjadi seorang influencer? Keteladanan itu yang pertama dari segi respon. Yes. Itu bicara karakter. Betul. Perlu benar. Kalau karakter benar, influence kita ke orang juga jadi benar. Orang juga berasa, ini siapa sih yang nggak mau ngikut sama leader yang benar gitu respon karakternya. Ya. Yang kedua, keteladanan, ini masih di poin keteladanan. Keteladanan dalam hal apa? Kontribusi. Kontribusi. Apa yang kita kontribusikan buat perusahaan. Jadi orang itu ikut kita karena memang kita ini bukan cuma ngomong doang, tetapi kita juga punya karya. Kalau yang pertama cuma areanya karakter nih. Yeah. Respon kita, cara kita ngomong, cara kita berperilaku. Kalau yang kedua, role model dalam hal kontribusi. Bagaimana keberadaan kita ini memberikan dampak. Oke. Kontribusi. Ini pun juga keteladanan. Karena nggak bisa ngomong karakter doang, tetapi nggak ada kontribusinya. Bagaimana kita bisa mempengaruhi mereka untuk juga berkontribusi. Ya. Nah, kontribusi kan ada ukuran, ada KPI atau OKR istilahnya, ya. Ya. Jadi bicara tentang keteladanan betul-betul ya dia melihat sendiri sebenarnya bagaimana apa yang kita kerjakan Yes. sehingga dia akhirnya ikut dengan kita. Yes. Nah itu, oke, good. Ini luar biasa. Saya belajar banyak juga ini ya dari Coach Conan. Kita juga belajar sama-sama banyak bagaimana ternyata role model itu very important dalam Anda menjadi seorang influencer leader. Betul. Ya, tanpa ada role model dan tanpa Anda memberikan teladan di sebuah organisasi, kalau Anda mau menjadi influencer leader itu bisa dikatakan mustahil. Karena perkataan dan tindakan yang berbeda itu pasti akan membuat hanya orang nurut di depan tapi cemooh di dalam ya. Atau yang mengerikan, perkataan yang salah, tindakan yang salah yang tidak menjadi role model itu juga bisa memberikan pengaruh, tapi pengaruh yang buruk. Oke. Apalagi kalau kita punya posisi ya. Maka tadi posisi itu kalau orang udah punya posisi itu gerbang utama untuk orang bisa memberikan pengaruh. Tetapi pengaruh macam apa? Ya, bisa positif, bisa negatif. Betul. Pokoknya kita ini pada waktu menjadi seorang leader, kita ini selalu memberikan pengaruh, tapi bisa jadi pengaruh yang negatif, bisa jadi juga Anda memberikan pengaruh yang positif. Iya. Oke. Langkah selanjutnya Coach Conan, apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa menjadi seorang influencer leader? Kita sudah menerima banyak sekali hari ini ya, rekan-rekan dari podcast hari ini yang memang Coach Conan, jadi luar biasa saya mendapat sebuah kesempatan, kehormatan Coach Conan ada di sini. Sama-sama. Karena itu, langkah apa selanjutnya nih Coach Conan supaya saya ini akhirnya saya dengan mendengar podcast ini saya bisa langsung aplikasi nih. Betul. Yang pertama, cek peran kita ya, identity. Perlu benar. Betul. Yang kedua, bicara role model. Betul. Lewat karakter kita, lewat kontribusi kita yang nyata. Kontribusi lahir dari kompetensi, makanya tadi leader perlu belajar. Yes. Bukan perfect tapi lengkap, memperlengkapi diri. Kompetensi lengkap, kontribusi nyata. Yes. Yang ketiga, setelah role model ini penting untuk kita bisa mempengaruhi leader. Yang ketiga ini bicara duplikasi. Duplikasi. Wah, ini what is the mean of duplikasi? Duplikasi adalah seorang leader yang mau, susahnya tema hari ini, challengingnya tema hari ini adalah kita nggak bicara sekedar leadership, tetapi influencer leader. Betul. Jadi ada satu kata yang disematkan yang membuat leadership ini perlu memang butuh impactful ini. Ada kata influencer di sini. Makanya yang ketiga, perlu seorang leader punya hati untuk menduplikasi. Menduplikasi apa? Karakter dia, skillnya dia, menduplikasi sehingga yang tadi yang Coach Denny bilang, leader create leaders. Itu bicara duplikasi. Nah, duplikasi ini dibutuhkan investasi. Investasi apa? Waktu, tenaga, 3 sumber daya utama kan? Yeah. Waktu, tenaga, uang. Betul. Waktu, tenaga, uang. Cuman ada kebahagiaan nggak pas kita melihat diri kita ada di orang lain? Cuman ada orang kan kenapa leader nggak sampai duplikasi? Pertama, secara waktu kegerus kan, Yes. tenaga. Karena nanti kalau udah bagus di hijack gitu kan? Yeah. Iya kan? Nanti kalau udah bagus dia nanti jadi, nah itu kan udah kita mandangnya sudah secara picik, Yeah. sehingga orang stop nggak melakukan duplikasi. Iya. Padahal masa mau mempertahankan orang yang nggak berkembang sih? Yes. Ya kan? Betul. Jadi duplikasi ini penting dan duplikasi ini tidak ada jaminan waktu loh. Ya. Duplikasi itu berapa kali ya? Apakah setengah tahun dia bisa jadi kayak kita? Nggak ada jaminan waktu. Sampai akhirnya pokoknya jadi dia mirip dengan kita. Betul, dia masih menjadi bagian tim kita. Ada tanggung jawab dari kita untuk menduplikasi. Karena leadership bicara movement. Ya. Orang itu melakukan perjalanan pertumbuhan. Nah, salah satunya lewat duplikasi ini.
Kita invest. Ini langkah ketiga ini yang ada harga ada rupa. Iya. Betul ya? Kalau Anda mau melihat bahwa Anda menjadi seorang influencer leader, Anda sudah cek secara karakter tadi yang dua di atas itu udah bicara masih ke internal soalnya. Internal. Karakter saya sudah oke, saya sudah siap jadi role model. Nah, yang ketiga ada harga yang harus dibayar. Anda harus memberikan duplikasi kepada orang-orang yang Anda pimpin sebenarnya. Iya. Ya. Nah, untuk bisa menduplikasi orang-orang yang Anda pimpin itu butuh 3 hal yang tadi saya tekankan lagi, Coach Conan sudah katakan. Itu 3 sumber yang paling utama. Waktu, tenaga, dan uang. Jadi jangka waktunya juga nggak tahu ya kita ya. Setiap orang berbeda-beda. Berbeda-beda. Makanya penting untuk melakukan duplikasi ini penting hati seorang pemimpin. Nah, hati bicara apa sih? Apa bedanya orang kerjain setengah hati, sepenuh hati, sama sesuka hati sih? Ya. Indikator orang bekerja memimpin dengan hati itu 3. Ketulusan, kesungguhan, kepedulian. Dia tulus dalam melakukan, dia sungguh-sungguh dalam melakukan, dan dia peduli dalam melakukan. Orang kalau kerja setengah hati, memimpin dengan setengah hati, ya setengah tulus, setengah peduli, setengah sungguh-sungguh. Nah, itu aja indikatornya. Pakai hati nggak? Kalau dia nggak ada hati, suka-suka berarti. Iya, sesuka hati aja kan. Sesuka hati. Kapan mau lakukan, kapan enggak ya suka-suka dia gitu ya. Selama dia masih bagian dari tim kita, tetaplah memimpin dengan sepenuh hati. Walaupun yang kita pimpin kadang-kala tidak punya hati. Ya, masih bagian dari kita, itu masih ada tanggung jawab dari Tuhan. Betul. To lead and to serve. To lead and to serve. Ya, bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan sebenarnya untuk bisa memimpin dan untuk bisa melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Bicara hati. Waduh, luar biasa. Hari ini kita dapatkan 3 betul-betul langkah praktis banget ya. Dan yang ketiga ini memang yang paling berat karena actionnya. Tidak ada duplikasi yang terjadi kalau Anda nggak mau bayar harganya. Jadi kalau Anda mau bayar harga, dan itu harganya cukup mahal kalau menurut saya ya. Karena Anda harus siapin waktu, nyiapin tenaga Anda, bahkan bukan cuma tenaga, uang pun harus Anda siapkan. Tapi pada waktu Anda bisa melakukan 3 langkah ini, apalagi yang terakhir Anda punya hati untuk menduplikasi orang lain, minimal karakternya kayak Anda, persis gitu ya. Dan itu kita betul-betul bisa dirasakan menjadi seorang pemimpin yang berdampak buat orang lain. Betul. Ya. Influencer leader. Ya, betul-betul kita melihat ada diri kita di tempat di mana tim kita ada. Jadi diri kita itu ada di mereka. Betul. Dan itu sebenarnya salah satu ukuran orang betul-betul berdampak kan ya. Betul. Dan jangan sampai kita takut berpikir, loh, nanti mereka tidak jadi diri mereka sendiri dong. Nah, itu bagaimana? Ya, nanti mereka, jadi bukan kita menjadikan mereka menjadi persis ya seperti kita. Percayalah, diri kita ini juga ngopi banyak orang sebenarnya. Kita terlahir kan kosong waktu pas lahir. Yes. Kita ngopi papa kita, mama kita, akhirnya kita menjadi the best version of kita saat ini. The better version of kita. Nah, jadi jangan sampai kita terjebak nanti kalau saya terlalu ngarahin. Bukan. Yang kita duplikasi adalah karakter-karakternya ini. Konsistensinya. Nilai yang kita duplikasi itu nilai-nilai, karakter, semangat, spirit, itunya. Dan jangan khawatir itu akan melebur sama keunikan mereka sendiri. Betul. Jangan takut mereka nanti enggak, mereka akan tetap jadi diri mereka, tetapi the best version of diri mereka. Apa yang kita duplikasikan akan melebur kok. Sama apa? Sama keunikan mereka. Itu menarik sekali. Jadi jangan takut untuk menduplikasi kepada orang lain ya. Iya. Karena pada waktu Anda melakukan sebuah duplikasi terhadap orang lain dan ternyata itu adalah nilai-nilai positif dan itu berharga juga buat dia. Berharga juga untuk menggiring dia menjadi bukan diri dia yang sekarang tapi diri dia yang lebih baik. Iya. The best version of the me. best version of me ya. Yes. Jadi saya bisa menemukan yang paling baik dari diri saya seperti apa. So, saya sangat senang sekali ya, Coach Conan, bahwa hari ini ada 3 langkah praktis yang teman-teman bisa dengar untuk bisa menjadi influencer leader. Jadi leadership is talk about bagaimana kamu memberikan pengaruh kepada orang lain, dan bukan pengaruh negatif, tapi yang jelas pengaruh positif. Dan bagaimana kamu bisa akhirnya menciptakan pemimpin yang punya kualitas minimal sama dengan kamu, atau bahkan lebih dari kamu. So, don't worry, be happy katanya. Anda jangan takut bahwa Anda di-hijack nantinya, atau orangnya diambil, atau Anda akan kerasa digantikan, tidak. Ukuran kepemimpinan yang berhasil ya adalah bagaimana kita bisa mencetak pemimpin yang minimal punya kualitas yang sama dengan kita. Itu aja dulu kan, betul ya? Betul. Nah, jadi ini ada 3 langkah praktis ya. 1, menyadari identiti Anda. 2, menjadi role model terhadap tadi internal dan kompetensi, betul ya. Jadi bisa melakukan berbagai langkah sehingga bentuk nyatanya kita terlihat lewat skill. Dan ketiga adalah Anda lakukan duplikasi. Tapi memang yang paling sulit yang terakhir ya, duplikasi. Ya, karena udah menyangkut soalnya orang lain.
Gitu ya. Betul. Nah, makanya paling penting itu identity. Ketika orang identitinya bermasalah, terutama dalam hal esteem, image, esteem, nilai diri, gambar diri, susah lo duplikasi karena dia akan insecure. Nggak aman ya. Orang insecure itu karena udah nggak beres di identity. Ya. Nanti kalau saya kasih, dia bisa. Itu tuh akhirnya curigaan, akhirnya dia jadi takut, akhirnya ya udah nggak akan berat sendiri duplikasi. Kenapa? Karena banyak limiting belief yang ada di identity yang belum beres. Nah, jadi memang 3 ini memang mesti benar semua. Dari atasnya benar, bangun ke bawahnya, terus makin lama makin kuat. Betul ya? Betul. Nah, teman-teman rekan-rekan semua yang hari ini menyaksikan podcast hari ini, saya berharap lewat influencer leaders yang hari ini kita bahas sama-sama dengan Coach Conan, ya, beliau adalah seorang ekspertis di dalam leadership skill. Nah, kita bisa tahu bahwa teman-teman bisa langsung praktek langkah praktis ya gitu loh ya. Bahwa satu, Anda perbaiki identity Anda, kedua, Anda mulai merubah hidup Anda, punya role model ya, jadi teladan buat orang-orang yang ada sekitar lewat karakter dan secara kompetensi Anda, dan ketiga, Anda harus bayar harganya karena influencer leader itu bicara tentang waktu, tenaga, dan kantong Anda. Jadi kalau Anda leader yang kantongnya nggak mau dikeluarin, tenaganya nggak mau dikeluarin, tapi tiba-tiba dia mencetak, itu kayaknya tidak memungkinkan. Artinya tidak mungkin terjadi. Betul ya? Betul. Nah, 3 langkah praktis ini kalau Anda lakukan, Anda sudah menuju ke arah yang tepat untuk menjadi bagaimana seorang pemimpin yang bisa berdampak buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Influencer leader. Minimal ya, berdampak buat siapa? Buat orang dekat di sekitar Anda, itu pasti sudah akan dirasakan. Betul ya? Betul. Wow, luar biasa Coach Conan. Ini kita nggak rugi ya hari ini, kita dapat banyak soalnya. Ya, rekan-rekan semua. Nah, saya berharap ya dengan apa yang hari ini saya katakan dan bincang-bincangkan dengan Coach Conan, kita betul-betul bisa merubah lah minimal atau mendapatkan sebuah gambaran yang nantinya kita bisa praktekin. Iya. Nah, Coach, tanpa terasa waktu yang sudah kita jalankan sudah cukup panjang. Nah, sebelum kita mengakhiri rangkaian podcast hari ini, Coach Conan ada mau menyampaikan sesuatu nggak buat rekan-rekan semua supaya makin greget merekanya. Jadi bisa langsung bergerak teman-teman semua. Apa? Jadi sahabat Maxima, semua yang menyaksikan podcast Maxima ini ya, luar biasa. Tema ketika dikasih pun bayangin, baru dikasih aja saya sudah wow ya. Ini asik banget dibahas nih ya, yaitu influencer leader. Bukan hanya menjadi leader, tetapi leader yang menginfluence dimanapun kita ditaruh. Dan tadi saya ingatkan lagi, influence leader adalah kerelaan seorang follower atau orang-orang di sekeliling kita untuk dipengaruhi oleh kita. Itulah seorang influencer leader. Caranya tadi sudah dibahas, dan pesan saya, semangat menjadi influencer leader. Be a leader, not a cheerleader, ya. Dan leadership itu diawali identitas, keteladanan, duplikasi, dan tadi jangan lupa yang penting apa? Hati seorang leader. Ciri-cirinya hati apa? Memimpin dengan kesungguhan, ketulusan, kepedulian. Pastikan hati kita itu ada untuk menjadi seorang leader yang memberikan influence. Karena kalau hatinya udah nggak ada, berarti apa? Kita ngelakuinnya nggak tulus, nggak peduli, nggak sungguh-sungguh. Akhirnya yang nggak ada influence-nya. Nah, lihat, pada waktu Anda lakukan itu tidak ada influence sama sekali. Oke, terima kasih banyak Coach Conan untuk sama-sama sudah menyempatkan diri datang ke rumah kita ya. Kita berharap dengan apa yang kita bicarakan ini kita bisa berdampak buat orang-orang yang hari ini menyaksikan, ya, siapapun yang menyaksikan podcast ini, berharap mereka langsung bisa mengevaluasi diri dan melakukan langkah-langkah praktis tadi untuk bisa mengalami sebuah perubahan menjadi seorang pemimpin yang berdampak buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, tetap stay tune di Maxima Podcast. Kita akan memberikan tema-tema yang menarik lainnya ya, dengan tema-tema dan judul menarik yang teman-teman rekan-rekan semua nanti bisa waktu nonton langsung bisa praktis aplikasikan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Oke, akhir kata dari saya, tetap jaga protokol kesehatan ya, ikuti instruksi dari pemerintah dan apa yang memang diwajibkan oleh pemerintah. Jangan lupa tetap pakai masker. Kalau kami karena ini udaranya udah saling sedot-menyedot, jadi maskernya udah. Oke, stay tune di Maxima Podcast. Thank you Coach. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses. Akhir kata, sukses selalu untuk Anda semua dan jayalah terus Indonesia kita tercinta. Mantap.